Nggak ada habisnya kalau kita ngomongin soal Jonathan Majors. Pemeran Kang the Conqueror ini melahap rantai makanan untuk aktor yang bermasalah di film superhero khususnya. Setelah Amber Heard, Ezra Miller, di ujung tahun 2023 lalu, giliran Jonathan Majors yang menerima piala bergilir ini. Bukan tentang seberapa sepele masalahnya, tapi lebih ke dampak apa yang disebabkan karena citra buruk di publik tersebut. Dampaknya bisa merugikan perusahaan, brand, dan juga karakter. Jonathan Majors diputuskan bersalah di sidang pertama dan berencana mengajukan banding untuk memulihkan nama baiknya. Tapi, Marvel Studio terlanjur memecat aktor berkarisma tersebut karena tak mau mengambil resiko terlalu jauh karena citra Majors. Bahkan, saat ini sudah ada aktor potensial yang akan menggantikan Majors sebagai Kang the Conqueror di MCU. Untuk lebih jelas, akan kita bahas di akhir video ini. Kini, tim public relation dari Jonathan Majors sedang bekerja keras mengembalikan nama baiknya ke publik. Berbagai cara akan dilakukan. Selain mengajukan banding di persidangan, yang terbaru hari ini, di Senin 8 Januari 2024, Jonathan Majors tampil untuk pertama kalinya di layar televisi dalam sesi wawancara dengan Good Morning America. Jonathan Majors akan menjelaskan sudut pandangnya atas permasalahan tersebut, serta menyentil nasibnya di dunia peraktingan dan nasibnya juga di Marvel Studio. Di Twitter kemarin ramai sekali netizen yang menyamakan cara kerja public relation dari Majors dengan PR dari series The Boys. Kita yang mengikuti betul series The Boys pun mengiyakan kalau ilustrasi wawancara Majors yang sesegukan ini seperti bagian strategi dalam mengembalikan citra yang ada di series The Boys. Bahkan, ada beberapa netizen yang mengatakan, apakah ini bukan promosi untuk The Boys season keempat? Memang biasanya kalau di series The Boys, sesi wawancara seperti ini adalah upaya tim untuk mengembalikan kepercayaan publik khususnya untuk superhero mereka. Tujuannya juga sama dengan apa yang dilakukan oleh tim PR dari Majors, tapi bedanya ini di dunia nyata. Yang paling menarik dari wawancara ini adalah selain Majors menyeka air mata dari matanya yang tidak berair itu, kalau kita riset lebih mendalam lagi, acara Good Morning America ini sebenarnya milik Disney juga. Sebelumnya, Disney bersama Marvel memecat Jonathan Majors. Kini, mereka justru membuat segmen khusus untuk Jonathan Majors. Yang membuat kita penasaran sekarang adalah, jadi apa tujuan Disney? Apakah ini langkah tersembunyi mereka untuk memulai mengembalikan Majors ke Marvel karena tidak ada yang cocok memerankan Kang selain Majors? Ungkapan fans yang bilang kalau Kang tanpa Majors tidak akan sama lagi, separuhnya memang benar. Seperti Robert Downey Jr. yang dibangun sebagai Tony Stark sejak awal, strategi yang sama juga dilakukan untuk Jonathan Majors. Bedanya adalah Robert Downey Jr. membuat masalah sebelum ia gabung dengan MCU. Saat itu, Robert Downey Jr. ditangkap karena penyalahgunaan narkoba dan juga senjata pada tahun 1996 yang membuat ia harus dipenjara selama 3 tahun. Akhirnya, pemeran Iron Man tersebut mendekam di penjara selama 15 bulan, ditambah dengan pembebasan bersyarat, lalu masa percobaan, dan akhirnya ia bebas. Dulu, Marvel berani mengambil resiko mengajak aktor mantan bermasalah karena mereka melihat masa depan bersama Robert Downey Jr. Namun untuk Jonathan Majors ada di level tak terduga. Ia masuk saat Marvel Studio sudah ada di masa jaya, di mana ekspektasi semua orang sangat tinggi untuk sinematik superhero satu ini. Ketika harapan fans yang tinggi namun aktornya terkena masalah yang membuat akhirnya banyak perubahan cerita ke depannya, maka tak sedikit yang menganggap ini era kehancuran bagi MCU. Sampai detik ini fans benar-benar menunggu apa langkah Kevin Feige dan juga Disney untuk karakter Kang di MCU. Apakah di recast atau ceritanya justru yang dirubah? Jika mereka ingin mengubah cerita tentu akan sangat beresiko. Meskipun kalau dipaksakan kita juga maklum dan bisa masuk akal, tapi kita lebih setuju cerita Kang Dynasty diselesaikan sampai akhir. Apa yang sudah mereka mulai tentu harus diselesaikan meskipun keputusannya harus recast. Namun kalau kita melihat Disney bersama Good Morning America masih memberikan kesempatan untuk Majors, tampaknya Marvel Studio masih memerlukan waktu sampai banding Majors ini selesai. Jika namanya baik kembali, masih ada kemungkinan kalau sang aktor akan kembali memerankan Kang. Tapi jika memang benar mereka nanti mengembalikan Majors sebagai Kang lagi, mereka pun harus siap dengan pandangan kiri dan juga kanan penonton. Begitu juga dengan recast, baik Marvel dan juga aktornya harus siap menerima hujatan para fans. Baru-baru ini berembus kabar bintang Fear the Walking Dead yaitu Colman Domingo yang akan menggantikan Kang di MCU. Colman Domingo menjadi favorit fans dan yang paling potensial untuk menggantikan Majors di MCU.
Bahkan di beberapa wawancara tidak sengaja, Coleman pernah berkeinginan untuk menjadi penjahat untuk Marvel. Ia sangat siap jika Marvel meminta dirinya untuk menjadi salah satu villain di MCU. Seperti kasus dari David Corenswet yang ingin memerankan Superman, lalu selang beberapa hari kemudian ia diumumkan sebagai Superman yang baru. Nah, sekarang kita curiga Colman Domingo juga sudah diperhitungkan oleh Marvel Studio untuk memerankan Kang the Conqueror di Avengers 5 dan juga 6. Karena namanya saat ini sudah menjadi urutan teratas cast favorit, Coleman pun kemudian memberikan tanggapan seperti ini. Beliau mengatakan, entahlah, saya selalu melihat apa yang harus saya lakukan saat ini. Saya tahu ada banyak pembicaraan dan juga percakapan di sekitar dan saya tidak tahu berapa banyak yang benar. Saya bahkan tidak mendapatkan informasi dari tim saya. Para penggemar saat ini sangat bersemangat, entah karena nama saya ada di luar sana saat ini, tapi saya benar-benar menyukai gagasan bagaimana nama saya disebut dan seseorang berbicara dengan penuh cinta dan kebaikan tentang sesuatu adalah hal yang sangat indah menurut saya. Saat ini saya sudah berolahraga, saya sudah cukup bugar. Jika diperbolehkan, saya hanya ingin bermain sebagai penjahat. Saya tidak ingin menjadi orang baik. Saya benar-benar ingin melakukan pekerjaan yang sangat kotor dan juga jahat di sebuah film, khususnya Marvel. Nah, kalau kita melihat kesanggupan Coleman, maka kita setuju jika ia akan menggantikan Jonathan Majors sebagai Kang. Titik dasarnya ada pada proyek terdekat MCU, tentu saja Deadpool ketiga dan Avengers 5. Deadpool 3 yang bekerjasama dengan TVA bisa saja menemukan Kang yang asli di luar kekacauan yang sudah terjadi. Council of Kang, He Who Remains, dan juga yang lainnya bisa saja menjadi suatu ancaman awal sosok Kang versi Coleman. Deadpool akan menemukan Kang versi ini di perjalanan multiverse-nya. Fans tidak akan kaget dengan perubahan wajah Kang jika dibuat ceritanya seperti itu. Kita semua tahu sejak film Ant-Man and the Wasp: Quantumania hingga ke Loki season kedua, Kang selalu berakhir dengan kekalahan. Jika nanti mereka sudah memunculkan Kang versi Coleman, maka kekalahan tidak akan pernah terjadi lagi. Kang versi ini akan menghajar Avengers dan membuat dunia tanpa harapan. Barulah nanti di Secret Wars, setelah melewati jalan dan juga proses yang sangat gelap, berkumpullah semua superhero terkuat di Secret Wars untuk mengalahkan Kang versi Coleman ini. Dengan menawarkan Kang yang lebih kuat dan juga aktor yang baru, maka akan membuka pintu untuk eksplorasi penjahat yang lebih berlapis-lapis lagi dan tentu juga menegangkan bahkan di luar dua film Avengers berikutnya. Jadi kesimpulannya, dibandingkan harus menghadirkan Dr. Doom terlalu awal, lebih baik merecast ulang Kang dan membuat Kang lebih mematikan dibandingkan sebelumnya. Selain memang sudah saatnya Kang berhenti dibuat lelucon oleh para penggemar, tapi wajah Kang yang baru harus menampilkan aura intimidasi yang jauh lebih mengalahkan aura dari Jonathan Majors. So sejauh ini bagaimana menurut kalian? Tambahkan di kolom komentar.